Zen tuh suka bilang, nih surveinya Carta Politika nih pasti pesenannya Pak Jokowi itu bener atau enggak sih? Mas gimana tuh komennya? Iya, gimana ya? Tadi Mas Toto kan mention kekecewaan middle class gitu ya. Kalau Mas Toto sendiri itu merasa seperti itu juga kah sebagai bagian dari middle class? I'm a part Siapa of it. bilang dia middle class? Dia Oh, mah high bukan ya, class. maaf ya. Nah. Salah, gue salah ya Allah. Siapa bilang? Terus. Amin. Ya, kecewa. Kalau terhadap beberapa hal, pastinya ya. Ini bukan tentang dinasti politik saja. Sebetulnya kan tentang bagaimana memaknai konsistensi Jokowi sebagai representasi kelas menengah atau non politik yang berhasil menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, yang ditopang juga dia tuh bisa jadi orang seperti ini sebenarnya awalnya bukan oleh kelas menengah bawah loh, oleh middle class yang tertarik dan memenangkan Jokowi di Pilgub DKI itu pertama-tama pada masa putaran 1 melawan Fauzi Bowo dan rame-ramean calon itu bukan kelas D dan E loh, yang katakanlah dianggap identik dengan dia yang jual tentang kesederhanaan, dekat dengan orang miskin. Enggak. Yang tertarik dengan dia awalnya tuh it's the middle class, bahkan it's the middle upper class bahkan ya. Karena orang upper class ini sebenarnya kayak melihat representasi, atau middle class ini melihat representasi dia, ngomongnya tuh nggak usah pakai bahwasanya yang saya hormati, ngomongnya gaya bahasa gitu aja, nggak birokratis gitu kan. Pola pikir dia kan selalu debirokratisasi, deregulasi. Itu apa sih impian atau sesuatu yang dianggap penting sama kelas menengah gitu kan selama ini. Dan nggak berbicara mengenai, ya dianggap juga kan berarti nggak yang kompromi politik, apa-apa bicara mengenai tukar guling seperti terjadi di politik. Tapi kan memang harus diakui hal itu menjadi berbeda ketika Jokowi menjadi presiden. Pada saat gubernur kita masih melihat sosok seperti itu, apalagi saat di sampingnya Ahok ya. Tapi saat jadi presiden kan orang mulai melihat ada sisi yang berbeda. Dia ternyata sangat kompromistis. Dia ternyata sangat mengikuti alur budaya politik yang selama ini dikritik juga gitu oleh kelas menengah. Misalnya ya partainya kabinetnya sama aja, ternyata nggak teknokratis juga, isinya setengah partai setengah enggak, gayanya mirip-mirip dengan partai lain. Beberapa kebijakan juga akhirnya dianggap terlalu kompromistis dengan partai. Kritik saya itu terutama di situ. Tapi munculnya sebenarnya agak beda. Periode pertama saya memaklumi karena masa konsolidasi politik pasti, apalagi dia bukan ketua umum partai. Pada saat periode kedua ternyata isinya kabinet modelnya masih seperti periode pertama, bahkan wamennya jauh lebih banyak. Bahkan ketika dulu dia mengatakan nggak boleh rangkap jabatan parpol dengan menteri, sekarang malah dibiarkan secara legal. Artinya memang ada kompromi politik, ada sisi politik dari Jokowi layaknya elit-elit lain yang makin mendominasi dibandingkan dengan gaya awal dia seperti seorang middle class yang masuk ke dalam politik. Termasuk salah satunya politik dinasti tadi. Kalau Mas Toto tuh poin kayak momentum di mana kayaknya kamu tuh kecewa banget sama dia. Pada titik momentum mana? Ya, kayak aduh gila gue males banget nih sama lo nih gitu. Udah kayak gitu gitu. Sebenarnya pada saat membiarkan revisi Undang-Undang KPK dan bersamaan dengan terpilihnya pimpinan KPK baru yang terlihat sekali Jokowi tidak mau mengambil peran di situ. Jadi aktor utamanya menurut saya memang bukan Jokowi, tapi dia membiarkan game itu tidak menjadi, dia tidak ingin menempatkan dirinya di permainan itu. Dan kita tahu very simple lah, yang menyetujui revisi Undang-Undang KPK dan kondisi KPK sekarang kan hampir semua elit di DPR, hampir semua partai, itu mau partai agama atau partai nasionalis, tiba-tiba satu iman tuh, satu ideologi lah kalau tentang itu gitu ya. Dan
saya tetap merasa bukan Jokowi yang mengambil peran besar di situ, tapi kekecewaan saya bukan tentang itunya, malah ketika Jokowi dengan sengaja sepertinya nggak mau ngambil peran di situ, sehingga kemudian gamenya seperti dibiarkan begitu saja. Itu tanda kutip ya, akan potensial menjadi luka besar yang sulit kembali menjadi kulit seutuhnya dari image publik terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau kita baca dari tren data survei pun, politik masih bisa dimaklumi dengan berbagai macam instabilitas dan stabilitasnya. Ekonomi masih bisa dimaklumi bahkan dalam situasi COVID dengan naik turunnya. Tapi secara hukum ada tren yang cenderung terus turun di mata publik terkait dengan aktor penegak hukum. Belum disalahkan Jokowinya ya. Orang masih menganggap yang kurang baik polisinya, KPK-nya, kejaksaannya, dan lain-lainnya, terutama meledak pada saat kasus Joko Chandra. Tapi harus diingat loh, pada saat nanti seseorang sudah pensiun, tidak lagi menjadi presiden, orang dengan mudah akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap negatif selama dia berkuasa. Dan itu bisa jadi luka yang mungkin baru akan disadari ketika Jokowi tidak lagi berkuasa. Makanya saya bilang potensial. Ya, kalau Mas Toto, kalau pas dia lagi ngorbanin Ahok, kayak memenangkan sekelompok tertentu tapi enggak. I know, Andini bakal nanya itu. Karena kita kan sama-sama membela orang yang sama. Farina juga sih. benar. Itu misteri terbesar yang sampai sekarang nggak bisa. Saya nggak dapetin jawaban pastinya ya, dan tapi saat itu ada kagetnya itu kan pada saat sebenarnya kan bukan ketika Ahok dinyatakan bersalah. Prediksi saya pun seperti itu. Tetapi Ahok langsung ditahan 2 tahun, it is something yang buat saya itu nggak mungkin, nggak ada sebuah kesepakatan politik terlebih dahulu di dalamnya. Dan belakangan sih saya agak mengamini ya kondisi ini memang itu rem paling baik yang bisa dilakukan andai kata ada intervensi politik pun untuk membuat situasi menjadi tenang, membuat Ahok menjadi lebih bijak mungkin ya pada sisi tertentu. Memang ada masalah emosi yang sangat besar dari Ahok. Saya juga kenal dekat dengan dia. Tapi memang dari situ saya menyadari peristiwa Pilkada DKI sebetulnya bahwa Jokowi manusia politik. Jokowi bukan variabel yang bisa kita lihat dalam garis lurus kiri dan kanan atau hitam dan putih. Dia warna-warni. Dia ada dalam hamparan garis yang bisa berkelok-kelok. Walaupun menariknya begini, apakah Indonesia memang sebetulnya membutuhkan sosok ideal dalam imajinasi kita seperti yang tadinya kita harapkan dari Jokowi, atau memang jangan-jangan Jokowi yang asli yang kita lihat sekarang setelah 6 tahun berkuasa inilah yang sebetulnya lebih cocok buat proses konsolidasi politik di Indonesia. Analoginya gini loh, ini ya perenungan ya. Kalau kita bicara hitam putih pasti Ahok lebih menarik dibanding Jokowi. Lebih sulit mencari celah dari sisi prinsip seorang politisi, pemimpin yang ada di Ahok dibandingkan dengan Jokowi. Tapi kalau kita bicara analogi saya, ya akhirnya saya melihat ya memang ini dua hal yang berbeda. Jokowi ini pelari maraton, Ahok ini sprinter 100 meter. Nonton lari 100 meter itu akan jauh lebih menarik dibanding maraton. Lari 100 meter itu kan pilihannya lu lari sekencang-kencangnya, lu kalah, menang, atau lu pingsan gitu kan. Karena lu harus lari sekencang-kencangnya. Menarik. Nonton maraton itu pada akhirnya kan yang penting buat lari maraton nyampe finish. Nggak menarik karena kadang-kadang dia lari, tapi dia juga tahu kapan harus jalan kaki, tahu juga kapan misalnya berhenti dulu, lurusin kaki, minum dulu, yang terpenting dia masuk finish. Dan itulah Jokowi, cenderung tidak terlalu menarik pada akhirnya,
untuk dilihat sebagai sebuah tontonan, tapi cenderung memang dalam proses konsolidasi politik negara kita yang masih jauh dari matang, suka atau enggak, ini pilihan paling realistis. Adaptasi yang dilakukan oleh Jokowi dari kelas menengah menjadi politisi juga sebuah sikap yang realistis yang mungkin akan cenderung tidak menarik ditonton, tapi akan meminimalisir resiko konflik yang ada di negara ini. Right. Jadi Mas Toto, kalau misalnya komen-komen netizen tuh suka bilang, ini surveinya Carta Politika nih pasti pesenannya Pak Jokowi itu bener atau enggak sih? Mas gimana tuh komennya? Iya, gimana ya? Kalau udah bahasanya pesanan udah nggak bisa dijawab karena gini, survei pesanan Jokowi pula gitu kan. Jadi survei ini kan membaca perilaku pemilih pada saat survei dilakukan gitu, dan sebenarnya gampang kok untuk membaca survei itu bohong atau enggak, bisa dibedah sama para jago statistik atau orang-orang yang sering ngebaca. Kan banyak tuh survei begitu dibedah ternyata angkanya nggak nyampe 100% atau inkonsisten dari segala macam temuan yang ada gitu, dan kita nggak pernah bisa membuktikan dan harus membuktikan kepada semua orang untuk percaya, apalagi dalam situasi emosional 6 tahun terakhir. Pilpres 2014, puncaknya terjadi pada Pilkada DKI 2017 dan pemilu kemarin. Tapi kan sejarah yang akhirnya membuktikan. 2 kali Pilpres yang bohong lembaga survei mana, dalam quick count kan sejarah juga membuktikan. Walaupun pusing juga kepala saya, lembaga yang pernah ketahuan bohong, orang-orang yang pernah ketahuan bohong, termasuk capres yang pernah ketahuan bohong dan tim sesnya, kemudian mengulangi kesalahan yang sama, dipercaya juga gitu kan. Saya dan teman-teman lembaga survei mengakui kita salah memprediksi Pilkada DKI 2017. Itu sebuah kesalahan yang harus kita akui, tapi bukan sebuah kebohongan. Karena survei itu yang penting, quick count itu mungkin saja salah dengan berbagai macam kemungkinan non-sampling error atau sampling error, tetapi tidak boleh berbohong. Dan survei di Jakarta bukan pertama kalinya gagal memprediksi. 2012 pun kita tahu hampir semua lembaga survei, saat itu Carta tidak melakukan survei, memprediksi Fauzi Bowo menang. Tapi kemudian yang menang Jokowi Ahok. Kemudian 2017 saya menyatakan Ahok saat itu berimbang tipis, 2% menang. SMRC dan indikator mengatakan Ahok kalah tipis 0, tapi hasil akhirnya kalahnya 16%, kalau saya tidak salah. Memang meleset, dan pada saat quick count kita langsung akui kalah, karena kalau quick count kan nggak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depan. Kalau quick count kan hanya membaca hasil yang ada di TPS, dan kalau di Jakarta itu problem tersendiri karena memang survei di Jakarta itu paling susah dibandingkan dengan 500 lebih daerah yang lain. Kenapa? Kita seringkali harus mengubah sampling. Misalnya samplingnya dinyatakan masuk di apartemen ini, tahu kan secara teknis boro-boro ada survei bisa masuk, surveyor masuk ke apartemen, masuk gerbang depannya udah diusir satpam, masuk ke kompleks-kompleks rumah pasti sama satpam udah diusir, sehingga seringkali terjadi perubahan sampling yang menyebabkan error sering terjadi, dan itu menjadi kajian di Asosiasi Lembaga Survei mengatasi problem-problem metodologi itu. Tapi kita bisa buktikan kok dari ratusan survei lain yang kita pernah lakukan, tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada kebohongan, dan sejarah Pilpres 2 kali sebetulnya udah cukup menjawab kok hal-hal seperti itu. Mas Toto, waktu Mas Toto sempat jadi target tuh, waktu itu target pembunuhan itu, di antara tokoh nasional lain, lo merasa